Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Apriliani, NPM 202210069. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem penginderaan. Adapun yang akan dibahas adalah definisi sistem penginderaan, fungsi utama sistem penginderaan, dan anatomi fisiologi sistem penginderaan. Definisi sistem penginderaan. Apa sih sistem penginderaan itu? Sistem penginderaan adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Kemudian, fungsi dari sistem penginderaan. Indera ini berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Indera yang ada pada makhluk hidup memiliki sel-sel reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang terjadi. Sistem penginderaan terdiri atas indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, indera penghidu, dan juga indera peraba. Yang pertama, indera penglihatan. Indera penglihatan menerima rangsangan berkaca cahaya pada retina dengan penglihatan serabut nervus opticus, menghantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Bagian-bagian mata beserta fungsinya. Yang pertama, sklera sebagai pembungkus lapisan luar, berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan memungkinkan melototnya otot mata. Yang kedua, kornea merupakan selaput bening tembus pandang pada bagian depan sklera, yang berfungsi menerima rangsang cahaya dan mereaksikan cahaya. Yang ketiga, koroidea merupakan lapisan tengah di antara sklera dan retina berupa selaput darah, berfungsi sebagai penyedia makan bagi bagian mata yang lain. Kemudian iris atau selaput pelangi. Selaput berwarna yang mengandung pigmen melanin merupakan bagian depan koroidea, berfungsi melindungi refleksi cahaya dalam mata dan mengendalikan kerja pupil. Kemudian pupil merupakan lubang yang dibatasi oleh iris, berfungsi mengatur banyak sedikit cahaya yang diperlukan mata. Kemudian lensa berupa lensa biconvex berfungsi membiaskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda tepat jatuh pada retina mata. Selanjutnya, aqueous humor berupa cairan encer, berfungsi menjaga bentuk kantong depan bola mata. Terus vitreous humor berupa cairan bening dan kental selaput jala, berfungsi meneruskan rangsang ke bagian mata memperkukuh bola mata. Selanjutnya, retina berfungsi menerima bayangan dan untuk melihat benda. Terus fovea atau bintik kuning berupa bagian yang mengandung sel-sel kerucut, berfungsi sebagai tempat bayangan jatuh pada daerah retina. Badan cilia berupa otot melingkar dan otot radial yang berdekat pada ujung depan lapisan koroid yang berbentuk penebalan, berfungsi menyokong angsa dan mengekskresikan aqueous humor. Kemudian bintik buta sebagai tempat syaraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata, berfungsi tidak peka terhadap cahaya karena tidak mengandung sel konus dan sedikit sel batang. Yang terakhir, saraf mata berupa serabut saraf yang berfungsi meneruskan rangsang cahaya ke saraf kranial atau saraf optik. Yang kedua adalah pendengaran. Telinga adalah organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peranan penting dalam penyediaan informasi bunyi ke otak. Secara umum, telinga terbagi atas telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Sistem pendengaran bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan juga rongga telinga. Daun telinga atau pina adalah bagian yang paling terlihat dari telinga luar dan apa yang kebanyakan orang rujuk ketika mereka menyebut kata telinga. Fungsi daun telinga adalah untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga luar. Kemudian rongga telinga luar dilapisi dengan rambut dan kelenjar yang mengeluarkan lilin untuk merekatkan kotoran hingga mencegah masuknya air maupun benda asing ke lebih dalam. Kemudian telinga bagian tengah terdiri atas genang telinga, tuba eustachius, dan 3 tulang kecil. Genang telinga yang menjadi batas antar telinga luar dan telinga dalam berfungsi menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga.
Tuba eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut atau rongga faring. Tuba eustachius memiliki fungsi menyamakan tekanan udara antara telinga bagian dalam dengan tekanan udara luar. Kemudian 3 tulang kecil yakni tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggoriut atau stapes di dalam telinga tengah memiliki fungsi mentransfer getaran suara dari genang telinga ke telinga bagian dalam. Kemudian telinga bagian dalam terdiri ada 2 bagian utama di telinga bagian dalam, yakni kanal semicuralis terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Di bagian ini terdapat reseptor keseimbangan. Kemudian koklea atau rumah siput yang di dalamnya terdapat alat kortil yang mengandung syaraf pendengar. Alat pendengaran di dalam koklea juga terdapat cairan limfe yang disebut edon limfe, sedangkan di luar koklea disebut primilimfe. Indra pengecap. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama seperti membantu Anda berkomunikasi serta mengunyah dan menolak makanan. Lidah terdiri atas dari ujung dan tepi lidah, pangkal lidah, dasar lidah, badan lidah, dorsum, papila, dan otot-otot lidah. Ujung dan tepi lidah, bagian ini meliputi lidah bagian paling depan, dekat dengan bagian belakang gigi seri serta tepi kanan dan kiri. Kemudian pangkal lidah berada di bagian belakang dan menempel pada dasar rongga mulut. Kemudian dasar lidah, bagian ini disebut juga akar lidah karena lokasinya berada di sisi bawah. Terus badan lidah. Dari keseluruhan anatomi lidah, 2/3 bagian lidah lainnya disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Kemudian dorsum, menjadi bagian dari anatomi lidah yang terletak di antara dasar dan badan lidah. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Di bagian ini terdapat garis cekungan berbentuk seperti huruf V yang disebut sulcus terminalis. Selanjutnya papila. Papila adalah tonjolan atau bintik kecil yang berada di bagian atas dan samping lidah. Warnanya pun sama dengan lidah dalam keadaan normal sehingga tidak terlalu mencolok. Ada beberapa jenis papila dalam anatomi lidah. Di antaranya adalah papila circumflata berukuran lebih besar dan lebih datar. Ini berada di 2/3 belakang lidah. Kemudian papila filiformis sejajar dengan sulcus terminalis yang sensitif terhadap sentuhan. Kemudian papila foliata berada di kanan dan kiri lidah yang berfungsi dalam proses pengecapan. Papila funiformis seperti jamur atau bercak merah di lidah yang paling banyak di ujung dan samping lidah. Kemudian yang terakhir adalah otot-otot lidah. Secara garis besar otot lidah dibagi menjadi 2 anatomi, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang membentuk lidah. Berikut adalah bagian atau jenis dari otot intrinsik yang membentuk lidah, yaitu longitudinal superior yang membuat lidah bisa menekuk dan melipat. Longitudinal inferior menekuk otot bawah sehingga memendekkan atau memanjangkan lidah. Transversal berperan saat menjulurkan lidah dan membuatnya lebih panjang. Vertikal berperan saat lidah melebar di dalam mulut sehingga mendorong belakang gigi. Sedangkan bagian atau jenis dari otot ekstrinsik diantaranya adalah genioglossus, memungkinkan lidah bergerak ke dalam, keluar atau bergantian dalam waktu cepat. Hyglossus, otot tipis yang berfungsi menarik lidah kembali ke dalam rongga mulut. Styloglossus, menarik lidah ke belakang sehingga melancarkan proses menelan. Palatoglossus, otot yang berfungsi mengangkat lidah ke bagian belakang.
Selanjutnya, indera penghidung. Hidung merupakan salah satu indera manusia yang berharga. Dengan hidung, Anda dapat mencium berbagai macam aroma dari bau hingga wangi dan mencium aroma makanan juga. Selain itu, hidung juga berfungsi untuk bernafas. Bagian-bagian hidung yang pertama ada rongga lubang hidung, berfungsi untuk melindungi hidung dari ancaman luar. Lubang hidung juga berfungsi sebagai penentu ukuran sebuah benda masuk ke dalam hidung. Kemudian bulu hidung terdiri dari rambut-rambut halus yang berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk melalui hidung. Terus septum hidung berbentuk dari tulang dan tulang rawan hidung, berfungsi untuk memisahkan lubang kiri dan kanan. Rongga hidung untuk menjalankan fungsi terbentuk dari bantuan tulang tengkorak yang akan membentuk dinding-dinding hidung. Fungsi rongga hidung adalah melanjutkan udara yang masuk dari lubang hidung ke tenggorokan. Selanjutnya, syaraf hidung atau syaraf olfaktori. Syaraf olfaktori adalah salah satu syaraf dari 12 syaraf kranial yang langsung terhubung ke otak manusia, berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Penginderaan yang terakhir adalah indera peraba. Kulit merupakan indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung syaraf peraba. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tubuh sebelah dalam kita dari pengaruh luar. Kulit juga berfungsi mengatur suhu tubuh dan sebagai indera peraba. Kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan epidermis tersusun atas kulit ari dan lapisan malpighi. Pada epidermis terdapat saluran keringat, lubang kulit atau pori-pori, dan ujung rambut. Kulit ari merupakan lapisan epidermis terluar. Kulit ari tersusun atas sel-sel terluar dari lapisan malpighi yang telah mati. Kulit ari berfungsi mencegah masuknya bibit-bibit penyakit ke dalam tubuh dan mencegah menguapnya air dari tubuh. Lapisan malpighi berada di sebelah dalam kulit ari. Lapisan ini tersusun atas sel-sel yang aktif membelah diri. Kemudian dermis. Dermis berada di bawah atau di sebelah dalam epidermis. Pada dermis terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, syaraf, dan reseptor indera peraba. Yang terakhir, hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit yang paling dalam. Lapisan ini mengandung banyak jaringan lemak yang berguna untuk menghangatkan tubuh. Itulah penjelasan saya mengenai sistem penginderaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.